Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Ya, ini adalah pertemuan terakhir di balik ke SKS kita. Hari ini kita mau bahas tentang panen dan pasca panen. Jadi setelah sebelumnya kita bahas, pertama banget kita bahas hidroponik itu apa, terus kita bahas pembibitan juga. Kita sudah belajar tentang nutrisi, hama penyakit, dan hari ini kita mau bahas tentang panen dan pasca panen. Gitu ya Mas Tito ya? Itu kayaknya sudah dipersiapkan, sudah pamer kangkung hasil pembelajaran kita. Jadi nanti teman-teman yang ada pertanyaan juga bisa ditanyain, atau mungkin ada masalah selama merawat tanaman-tanaman hidroponiknya milik teman-teman, boleh ditanyain sekalian. Silakan Mas Tito. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Selamat sore teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan dilindungi selalu jauh dari corona. Oke, sebelum kita mulai, bisa kasih lihat dulu tanaman-tanamannya. Yang dari Mbak Sekar dulu, bisa? Oke. Kendalanya apa Mbak Sekar? Nggak setinggi punya Mas Tito. Oh gitu ya? Tapi kan memang penanamannya duluan Mas Tito ya? Atau sama Mbak Sekar dengan Mas Tito? Di hari yang sama sih kayaknya. Sama ya. Tapi kalau di tempatku itu daunnya kecil-kecil. Nggak ribet gitu. Oke. Tapi kena sinar matahari ya Mbak ya? Kena sih, cuman nggak langsung. Harusnya kalau kena sinar matahari itu langsung atau enggak? Oh gitu ya. Kena shading kah? Kena bayang-bayang mantan. Kena bayang-bayang kah? Kenapa? Kena bayang-bayang kah? Iya, bayang-bayang gitu sih, cuman nggak full gitu ya Mbak ya? Kena, iya. Oke deh. Mas Ian, bisa punya kami tadi diserang anjing Mas, dimakan anjing. Jadi dia lapar, terus dia mau makan kangkung, terus dimakan deh. Oke deh. Turut berduka cita ya Mas. Juga ya? Iya, punya Mas Alex juga. Jadi tinggal 3 korban. Ini beneran ya, bukan gimmick. Bukan. Oh bukan ya. Bentar, masih ya. Oh iya. Bentar ya. Oke deh. Iya. Aduh kasihan. Iya, dia penasaran sama kangkung kan. Sudah dimakan. Tersaing soalnya ya. Oh iya. Oke, segitu ya. Tadi dia udah dimarahin kok. Oke. Iya. Halo. Kamu juga suka kangkung ya? Iya, dia suka kangkung. Oke. Ada kendala-kendala kah Mas sebelum diserang si husky-nya? Mungkin karena nggak kena sinar mataharinya cuma sebentar ya. Tingginya itu nggak sesuai punya Mas. Oke. Baik. Berarti kurang lebih masalahnya di situ ya. Baiklah. Di masalah tinggi tanaman ya Mas ya. Ya. Mbak Balai 3 SKS tanamannya Anda host ya. Iya. Jangan di situ kan saya merasa ke-push gitu ya. Saya merasa di sini saya ngapain gitu ya. Oke. Nah,
sebelum kita masuk ke pembahasan kita teman-teman, jadi tanaman kami memang kena sinar matahari dari pagi sampai sore. Jadi dari jam 7 begitu matahari dia sudah sinar matahari langsung sampai mungkin sekitar jam-jam 3 sorean itu dia baru kena shading dari pohon tetangga gitu. Nah, mungkin itu juga faktor utama kenapa pertumbuhannya bisa beda banget. Nah, walaupun saya yakin untuk treatmentnya sama, jadi nutrisi 2 minggu sekali atau tiap hari diobok-obok gitu airnya supaya dapat oksigen. Saya yakin itu juga udah dilakukan teman-teman. Tapi mungkin memang faktor matahari ini penting banget untuk tanaman. Jadi bisa kelihatan bedanya gitu ya. Jadi itu sih. Jadi mungkin nanti kalaupun teman-teman nanti akan bikin hidroponik dengan skala yang besar, mungkin bisa bisa diperhitungkan cahaya mataharinya harus yang utama gitu. Selain sumber air tentunya ya gitu. Kalau dari hama, adakah yang sudah terserang hama? Sudah tadi terserang anjing gitu ya Mas Ito. Oh iya anjing juga hama ya, benar-benar. Mungkin bisa dimasukkan untuk data hama berikutnya, insight baru Mas Ito. Terserang anjing. Boleh. Oke. Nah, teman-teman kita sekarang mau ngobrol tentang panen dan pasca panen. Jadi di hidroponik ini panennya itu yang utama ya. Jadi panennya itu kita panen dengan akar-akarnya. Jadi inilah bukti bahwa tanaman ini ditumbuh kembangkan dengan metode hidroponik. Jadi kalau misalnya kita potel batang gitu ya. Jadi saya ada contoh packingan satu ini bayam Jepang Orenso bisa tumbuh kembangkan secara hidroponik juga. Jadi ini kan akarnya udah nggak ada nih. Jadi dia cuman batang doang. Nah, kalau kita servingnya seperti ini, customer kita nggak akan tahu bedanya ini ditanam hidroponik apa enggak. Jadi memang tanaman hidroponik itu packingnya pasti dengan akar supaya kita bisa ngomong ini loh buktinya kita tumbuh kembangkan tanaman ini dengan hidroponik. Jadi walaupun dia nantinya akan tertutup akar, kalau kita buka satu-satu akarnya, rock wool-nya itu pasti akan tetap masih ada di dalam sini. Jadi ada 2 cara. Kalau teman-teman mau mengedukasi masyarakat, teman-teman panennya harus dengan akar. Atau kalau teman-teman misalnya mau konsumsi sendiri gitu ya kangkungnya, teman-teman bisa potel aja langsung. Gini. Lah nanti dari batang yang teman-teman sisakan ini, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Itu akan tumbuh tunas baru. Jadi kalau kangkung, kemudian kangkung, ada bayam juga, itu dia bisa tumbuh sampai 3 kali. Jadi teman-teman potel, tumbuh itu sampai 3 kali. Nah, setelah ketiga kali, dia tetap akan bisa tumbuh, tetapi rasanya udah jauh berbeda. Jadi dari segi manisnya udah nggak terlalu manis, dari segi kriuk-kriuknya juga udah berkurang. Jadi batangnya karena kan batang utamanya dia semakin tua, nah itu bakal semakin keras gitu. Jadi kurang lebih cara panennya seperti itu. Dan ada beberapa juga yang panennya itu sekaligus penjualannya per hole. Jadi nanti teman-teman juga harus melihat pasarnya apa. Jadi misalnya teman-teman menuju pasar yang end user, dari door to door teman-teman bisa menjual per hole, per lubang tanam. Tapi kalau teman-teman masuk ke swalayan atau ke supermarket, teman-teman pasti menjualnya per kilo. Jadi pada saatnya nanti saat teman-teman ingin berbisnis hidroponik,
yang teman-teman harus lihat pertama, yang teman-teman harus tuju pertama adalah teman-teman mau jual kemana barang gitu. Nah, dengan melihat itu, begitu teman-teman sudah putuskan, teman-teman baru bisa membreakdown bagaimana cara panennya gitu. Apakah langsung dengan akarnya atau dipotel aja, langsung dipotel nanti dia tumbuh lagi. Walaupun cara dipotel itu tidak bisa diterapkan ke semua sayur. Misalnya selada itu dia bisa dipotel tapi daun per daun ya. Jadi bukan dipotel dari batang utamanya terus langsung tumbuh lagi, enggak, tapi per daunnya. Jadi misalnya bayangkanlah ini selada ya, kita potelnya per daun. Nah, gini, nanti seladanya bakal tumbuh lebih tinggi lagi gitu sih. Tapi itu paling untuk konsumsi rumahan. Kalau untuk konsumsi teman-teman jual ke orang perorangan atau ke swalayan atau ke supermarket, packingannya bisa seperti ini. Jadi satu selada utuh dimasukin ke plastik terus dijadikan seperti ini. Gitu sih. Itu untuk panen dulu. Ada pertanyaan kah untuk panen? Tidak ada sepertinya. Mas Tito, saya mau tanya dong, boleh nggak? Boleh, Mbak. Itu kalau semisal pertumbuhan kangkungnya belum setinggi, belum sepanjang Mas Tito, itu sebenarnya layak dan halal dan aman untuk dikonsumsi nggak? Atau kita tunggu aja tambah tinggi dulu gitu? Oke. Jadi cara umur panen ya. Bicara umur panen, sebenarnya dari umur 7 hari pun itu dia sudah bisa dipanen. Tapi namanya udah bukan sayur tapi microgreens. Kalau teman-teman bisa pernah dengar microgreens. Jadi itu tanaman yang dipanen di usia sangat muda, 7 sampai 14 hari. Jadi daunnya kecil banget. Nah, itu tingkat nutrisinya paling tinggi dari semua sayur gitu. Jadi benar-benar nutrisi yang masih banyak banget dipanen, itu bakal lebih fresh. Itu umur 7 sampai 14 hari, microgreens namanya. Nah, tapi pengaplikasiannya tidak ditumis, jadi tidak dimasak dengan api, tapi lebih ke arah salad gitu. Jadi dia dimakan dengan dressing itu entah Thousand Island atau apapun itu. Jadi dia sebagai campuran salad gitu. Atau teman-teman bisa panen di usia remaja. Ini saya semai tanggal 18 hari Jumat. Sekarang mungkin sekitar 11 sampai 15 harian. Nah, ini usia remaja. Teman-teman juga udah bisa panen ini, tapi namanya panennya baby kangkung. Jadi kangkung bayinya kangkung gitu. Nah, bukan kincir. Sama. Waduh, kalau itu artinya beda sih, Mas. Nanti nyarinya juga di tempat lain tuh. Nah, kalau balik ke sini, jadi kalau baby kangkung dia sama aja sih Mbak, cuman nanti effortnya paling panennya banyak gitu untuk bikin satu kali santapan gitu ya. Jadi kalau biasanya kita butuh kalau di pasar gitu 1 ikat kangkung untuk kita makan pagi dan makan siang, mungkin untuk baby kangkung dia jumlahnya akan lebih banyak gitu. Tetapi umur segini pun dia sudah bisa dipanen gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kebanyakan orang itu tidak mau panen di usia muda karena kebanyakan orang itu menjual kangkung kan pakai bobot. Nah, usia muda gini untuk ngejar bobot 1 kilo dia butuh lubang yang banyak tuh untuk mencapai 1 kilo. Makanya orang lebih seneng panen kangkung yang dewasa karena misalnya untuk 1 kilo baby kangkung dia butuh 20 sampai 25 lubang tanam.
Kalau di usia dewasa mungkin cuma setengahnya doang. Jadi cuma 10 lubang atau bahkan mungkin 7 lubang untuk mencapai sekilo kangkung. Nah, itu bakal lebih efisien dari segi harga dan kuantitinya untuk dijual. Gitu sih, Mbak Tasya. Berlaku untuk semua tanaman ya. Yang panen daun. Kalau misalnya usia dewasa, maksudnya sudah tidak baby kangkung lagi, itu berarti berapa minggu Mas? Kalau kangkung itu dia bisa dipanen di usia 25 sampai 30 hari. Iya, usia 20 harian sudah bisa dipanen sih. Terima kasih Mas Vito. Itu. Sama-sama Mbak. Ini bukan ini kan pilkada kan, ini kan bukan ya. Gitu untuk cara panen. Kemudian pascanya teman-teman bisa packing kalau misalnya teman-teman mau jual mau dijual gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau konsumsi sendiri, pasca panennya jelas tinggal dicuci dan dimasak gitu. Tapi kalau teman-teman mau jual, teman-teman bisa packing dengan rapi seperti ini. Bisa teman-teman packing rapi, ditata dengan baik, maksudnya batang dengan ketemu batang, nggak batang di sini terus tiba-tiba ada daun gitu. Nah, ini akan lebih menambah nilai dari sayur itu sendiri gitu. Jadi istilahnya kalau segini teman-teman mau jual 5.000, orang tuh berani beli gitu, daripada yang iketan biasa teman-teman jual 5.000 juga orang mikir-mikir. Kecuali kalau teman-teman punya instalasi yang luas sekali, punya panenan yang banyak sekali, teman-teman jual di pasar itu masih masuk gitu. Tapi dengan adanya biaya nutrisi, biaya pompa, listrik, biaya air, itu akan sangat eman-eman sekali kalau teman-teman nggak packingnya secara bagus juga. Jadi untuk ngejar harga yang sesuai itu akan lebih baik jika di packing. Jadi ini contoh-contoh sayur packingan. Ini kami packing dengan plastik OPP namanya. Kalau teman-teman bisa cari di toko plastik namanya OPP. Kemudian ini bisa juga disebut plastik untuk pakaian. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan biar pakaiannya nggak amburadul gitu, bisa dilipat dan dimasukin ke dalam plastik ini. Ini akan lebih aman. Nah, plastik OPP itu ditandakan dengan adanya perekat di ujungnya. Jadi ini teman-teman bisa lepas, kemudian bisa direkatkan lagi. Nah, ini akan membuat sayuran teman-teman lebih rapi, dibalik juga dia nggak akan tumpah. Jatuh ya, tapi nggak akan tumpah dan terlihat lebih rapi. Gitu. Kemudian kalau teman-teman tanamnya tomat, ya, jadi hidroponik kan nggak cuman sayuran daun juga, jadi sayuran buah juga bisa. Kalau misalnya teman-teman tanam tomat dan panen tomat, teman-teman bisa packingnya seperti kami. Ini namanya standing pouch kalau di toko-toko plastik. Jadi pouch gitu aja, plastik pouch. Nah, ini ukurannya bisa menyesuaikan tergantung berapa banyak beratnya yang teman-teman mau jual dalam sekali packingan gitu. Untuk packingan dulu, apakah ada pertanyaan? Itu plastiknya murah mana? Murah mana Mas plastiknya Mas? Sama dia tahannya berapa lama sih kalau udah dipanen? Oke, kalau murahnya murah yang ini OPP. Jadi packingannya itu kalau untuk pouch dia datang dengan satu pack isi 50 pieces. Kalau OPP dia datang dengan satu pack itu 100 pieces. Harganya unda-undi. Harganya mirip-mirip. Jadi kalau misalnya ini OPP ini ukurannya 25 kali 35 kalau nggak salah 25 cm kali 35 cm itu per pack-nya 25 ribuan. Nah, kalau ini iya, isi 100. Kalau ini dia itu isi 50, harganya itu 35
30.000 kalau nggak salah. 29.000 antara 28.000 sampai 30.000. Gitu. Jadi kalau ditanya lebih murah mana, akan lebih murah OPP daripada pouch. Kemudian kalau Mas Ian tadi nanya bisa tahan berapa lama? Selama ngomong sayuran daun dulu ya Mas ya. Selama daunnya tidak terluka tuh dalam artian gini, misalnya kita lipat, daunnya kita lipat, terus ini kan ada bekas luka yang kita lipat, ya, itu dia bisa tahan 3-4 hari. 3 hari itu udah masuk hari keempat itu dia udah layu. Jadi 3 hari lah untuk sayuran daun. Dengan penyimpanan di suhu ruangan gitu ya Mas ya. Kalau pengen lebih rapi lagi, bisa dimasukin ke kulkas gitu, ke penyimpanan. Nah, hal yang berbeda terjadi pada tomat. Jadi kalau tomat ini atau panen buah yang lain ya, selama dia nggak terluka, dia bisa tahan sampai sebulan. Gitu. Pengalaman kami di kulkas bisa tahan sampai sebulan tomatnya. Tapi memang nggak diapa-apain gitu ya Mas ya. Jadi utuh, panen, masukin kulkas, dia bisa tahan sampai sebulan. Gitu. Intinya mau panen buah atau panen daun, selama dia tidak luka, tidak ada tidak tergores gitu ya, itu bisa tahan. Kalau daun 3 hari 4 harian, kalau buah bisa sampai sebulan dengan penyimpanan yang benar. Gitu Mas Ian. Oke. Mas, kalau tomat pakai metode apa ini bisa emang Mas kuat Mas? Kalau nanam tomat pakai yang kayak contohnya nggak bisa sih Mas, dia nggak bisa sih Mas. Jadi contohnya kita ini memang khusus untuk sayuran daun. Bisa pakai, bisa untuk tomat, tapi di tomat itu kan dia bercabang banyak tuh Mas. Nah, cabangnya itu harus diikat ke atas. Jadi supaya dia nggak jatuh aja. Jadi beratnya ditahan oleh tali yang ke atas, tapi bawahnya itu tetap untuk akarnya aja tumbuh gitu. Nah, kalau tomat itu lebih tepat memakai sistem Dutch bucket. Jadi dia lebih ke pot gitu, nanti sama tetap pakai air, tetap pakai nutrisi, tapi dia sistemnya kayak pot. Teman-teman bisa googling namanya Dutch bucket. Kami nggak ada contohnya di sini. Jadi itu Dutch bucket. Ada ini, kalau teman-teman bisa lihat, mudah-mudahan terlihat ya. Jadi dia sistemnya jadi pot dia satu gitu. tanaman aja Mas ya. Per bucket itu satu pot. Betul, satu pot satu tanaman gitu. Atau bisa juga teman-teman pakai drip irrigation. Jadi kalau kalau Dutch bucket kan dia masih pakai rock wool. Nah, kalau drip irrigation itu media tanamnya udah bukan rock wool, tapi bisa sekam bakar, bisa juga kokopit, bisa juga campuran dua-duanya gitu. Oke. Nah, wah, terima kasih Mas. Jadi pakai. Jadi ini contohnya, ini yang apa nih? Oh, ini drip irrigation. Mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Jadi nanti ini ada contoh-contohnya. Nah, ini ada tubnya. Jadi nanti dia pakai selang juga dari tampungan, dinaikin ke tub ini, terus nanti dia netes aja gitu. Tes gitu ke potnya. Nah, ini dari ini campurannya. Oh, ini contohnya masih pakai tanah sih, cuman nanti kalau hidroponik iya. Gitu. Jadi bisa pakai drip irrigation atau nanti pakainya Dutch bucket untuk tomat. Keren. Begitu, Mas Ian? Iya. Jadi memang instalasi yang kita berikan ini memang instalasi yang digunakan untuk belajar gitu. Jadi daripada kita bikin gede terus bingung cara nanamnya gimana, ngerawatnya gimana, lebih baik kita belajar dengan media yang kecil. Begitu kita udah ahli nanam di sini, baru bolehlah teman-teman bikin instalasi yang besar
Gitu. Ada pertanyaan lain? Mas itu kalau semisal nih, selain plastik, ada yang mursida dan maksudnya yang lainnya selain plastik, ada nggak Mas? Pilihan. Ada namanya pilihan ya. Alternatif, nah itu tadi yang kelupaan, alternatif lain. Kalau kita ngomongin sayurnya kita jual ke supermarket ya Mbak ya. Kalau misalnya ke supermarket kan kita tidak setiap saat bisa ngontrol sayur kita. Tidak setiap saat kita bisa datang. Nah, yang paling aman memang masih plastik sih untuk saat ini. Aman dalam artian sayurnya tidak terkontaminasi tangan orang. Jadi kalaupun kita pegang kan mereka pegangnya plastiknya, bukan sayurannya. Karena begitu dipegang kan ada resiko dia patah. Nah, begitu patah nanti proses pembusukannya akan lebih cepat. Jadi untuk physically tetap bagus dan di apa-apain juga dia biasa aja, memang masih plastik. Nah, kalau ngomong ke kota besar yang lifestyle-nya sudah ke go green, itu mereka bisa pakai daun pisang. Jadi cuman dililitin aja gitu daun pisang. Itu. Nah, kemudian ada alternatif berikutnya untuk buah seperti ini. Dia ditaruh di styrofoam kotak gitu. Nah, nanti terus dia dipakai plastik wrap. Plastik wrap. Gimana ngomongnya? Iya. Wrap gitu. Nah, itu kita punya sampelnya nggak ya Mas Adit ya? Plastik wrap ya? Ada di depan ya. Makasih ya Mas ya. Saya ambilin dulu plastik wrap-nya. Jadi plastik wrap itu membuat sayuran teman-teman kelihatan lebih rapi daripada ini. Kalau ini kan dia bisa ada jaraknya nih. Kalau plastik wrap dia akan lebih rapi dan gitu. Lebih mahal gitu ya terlihatnya. Iya. Oke. Nah, seperti ini kira-kira plastik wrap-nya. Dan seperti ini kira-kira hasil tomat cherry-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya mau manasin makanan ke microwave gitu kan pakai plastik wrap gitu biar nggak tumpah-tumpah gitu. Oke, Mas. Balai selalu happy. Terima kasih. Iya, kami selalu happy. Nggak penting ya. Iya. Ini tumben panas ya hari ini ya. Mau hujan mungkin ya. Nggak penting juga ya. Nggak penting juga ya. Basa-basinya nggak apa-apa. Mohon maaf semuanya. Manusia tidak. Biasa kalau udah blank kan butuh inspirasi. Ada pertanyaan lagi teman-teman tentang packing? Mas Alexander mungkin saya sudah bisa kebaca itu. Mas Alexander. Tadi saya bingung. Alex and R. Alex gitu ya, Alexander. Alex dan mantan. Okay. Jadi kita merupakan saksi pura-pura nggak gitu. dengar, Mas. Iya, saya nggak tahu apa. Saya pura-pura nggak dengar. Iya. Wow. Ini saya tutupin nih. Ada pertanyaan mungkin Mbak Karin atau Mbak Sekar? Sudah aman? Oh. Mas Ian ada pertanyaan lagi, Mas Ian yang sudah tidak sendiri. Pembohong ya. Oke, nggak apa-apa. Sambil nunggu mungkin kalau Mas Ito masih ada yang mau disampaikan? Ya, jadi saya mau ngobrol soal harga jual. Jadi banyak yang datang ke kami dalam artian mereka punya instalasi, mereka pengen jual sayurnya hasil panenannya ke kami. Pertanyaan pertama adalah harga jualnya per hol berapa, Mas? Gitu. Jadi banyak yang menyangka, walaupun tidak salah ya, banyak orang berpikir harga jual di hidroponik itu tinggi karena jualnya per hol. Jadi
beberapa orang jual satu net pot ini, satu hole ini Rp5.000. Kurang lebih 3.500 sampai Rp5.000. Tidak salah pemikiran seperti itu, tetapi yang menjadi masalah adalah untuk di Salatiga yang mana akses ke pasar tradisionalnya masih dekat, istilahnya 15 menit dari rumah, dari manapun rumahnya nyampe ke pasar utama. Harga seperti itu akan kalah bersaing dengan sayuran yang di pasar. Jadi banyak orang yang mikir dua kali untuk membeli satu net pot kangkung ini dengan harga segitu gitu. Nah, sedangkan pada saat kami bawa sayurannya, kebetulan pangsa pasar kami kan swalayan dan supermarket. Packingannya adalah seperti ini. Ini packingan 250 gram kalau nggak salah. Jadi 250 gram bayam hijau, spinach itu seperti ini. Nah, akan sangat susah bagi kami untuk membeli harga per net pot, karena harga jual di swalayan juga kan semua orang bisa cek gitu ya, stikernya Bale harganya berapa. Jadi kami jualnya agak susah, kalau susahnya itu dalam arti susah bersaing dengan pasar tradisional untuk menjualnya. Nah, akan lebih menguntungkan jika kami jualnya per kilo gitu. Nah, pola pikirnya gini deh, daripada kita jual barang per net pot mahal dan nggak laku, akan lebih baik jika kita jualnya per kilo, tapi orang akan beli terus. Jadi repeat ordernya terus-terusan gitu. Nah, itu yang teman-teman harus pikirkan juga nanti jika teman-teman pengen berbisnis hidroponik itu. Kalau misalnya teman-teman yakin bahwa pangsa pasarku ini nih orang-orang kaya high end gitu ya, dan teman-teman yakin bisa menjual satu net pot ini, dan teman-teman yakin bisa menjual per net pot, nggak apa-apa, bahwa itu tidak salah. Tapi jika teman-teman nyasarnya ke swalayan dan end user, akan lebih berhasil penjualannya jika teman-teman jualnya tidak per net pot gitu. Kecuali pasarnya teman-teman sudah teredukasi dengan baik bahwa hidroponik itu sayuran sehat, minim pestisida kimia, kemudian bersih, nggak ada cacing. Jadi kalau di hidroponik kan kita nggak pakai tanah ya, makanya kangkungnya jarang ada cacing. Jadi ada beberapa orang yang ngomong bahwa cacing yang di tanah itu, kangkung yang ditanam di tanah itu kotor karena ada cacingnya. Tapi kan kita jualnya hidroponik, dengan cara hidroponik pasti akan lebih bersih. Jika pasar yang dituju teman-teman sudah paham, teredukasi dengan baik, teman-teman mau jual satu net pot harga 10.000 pun nggak masalah gitu. Tapi bahwa kita bersaing dengan pasar tradisional kalau di Salatiga ya. Jadi akan agak susah kalau teman-teman jualnya terlalu mahal gitu. Begitu? Mas, teman-teman. Gimana Mas? Sebelum di packing itu disemprot dulu apa dikeringin nggak Mas? Maksudnya misalnya mau packingnya pakai plastik itu OPP itu. Ya. Nah itu dia direndam dibasahin dulu, atau dia kan itu kan dicuci kan, habis dipanen terus dicuci. Nah itu biar kering dulu baru dimasukin, atau basah-basah dimasukin. Masa air airnya lah gitu. Pertanyaan bagus Mas Ian. Jadi kami kan minim nyemprot pestisida ya Mas ya. Jadi seperti yang kemarin kami lebih suka penanganannya manual. Jadi kalau misalnya kami lihat ada ulat, kami ambil ulatnya, kami buang. Kalau ada belalang, kami ambil belalangnya, kami buang. Nah, itu kami kan panennya dan kami kan produksinya juga ada greenhouse. Dalam artian dia nggak kena air hujan, debu juga jarang banget terlihat di daun. Jadi yang kami lakukan adalah kami cabut tanamannya, terus
paling kami pencet dikit aja Mas. Jadi dia nggak sampai kering rock woolnya, tapi kami pencet aja supaya tidak terlalu basah tidak terlalu basah netpotnya. Kemudian langsung kami masukkan ke plastik gitu. Nah, yang terjadi jika sayuran kami penuh dengan kutu, yang terjadi adalah kami cuci dulu, kutunya kami hilangkan, kami rendam, keringkan dulu memang. Jadi salah satu penyebab daun cepat busuk juga karena kondisinya basah. Jadi saat daun ini basah, kalau dia nggak ketemu daun yang lain nggak masalah Mas. Tapi jika dalam kondisi basah dia nempel dengan daun yang lain, nah itu akan membuat dia lebih cepat busuk. Jadi pembusukannya akan lebih cepat terjadi dari daun yang nempel gini. Makanya kalau misalnya tanaman teman-teman terserang kutu, ada baiknya teman-teman cuci dulu terus dikering anginkan aja. Jadi dikebas-kebas dikit, terus dikering, tapi dikeringinnya jangan kena sinar matahari ya. Jadi dikering angin aja, setelah lumayan kering baru teman-teman packing. Gitu. Seperti itu Mas Ian. Oke Mas. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain yang mau bertanya ke Bapak Balai Selalu Happy? Bapak ya. Iya. Oh iya, Bapak betul. Harus terima ya. Iya. Saya Bapak sekarang. Gak penting ya. Iya. Maaf teman-teman sekali lagi ya. Emang kalau udah di pertemuan terakhir itu seperti itu. Mbak Sekar berarti sudah cukup jelas ya. Mbak Karin juga. Gimana Mas itu? Galau nih karena pertemuan terakhir. Yeah. Besok nggak ketemu mas-mas dan mbak-mbak lagi. Sayang. Sedih. Enggak. Mbak Karin dan Mbak Sekar ada pertanyaan kah? Atau ngantuk? Belum ada. Belum ada. Habis ini udah nggak bisa nanya loh Mbak. Emang sudah nggak bisa tanya? Bisa sih. Biar kelihatan dramatis aja. Gitu. Iya. Padahal semuanya kan di Salatiga aja ya. Bisa mampir gitu, bisa aja ketemu di pasar gitu kan. Iya. Mas itu saya dari tadi berusaha cek cuman effortnya kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman supaya semangat Mas itu ya. Support moral. Iya. Gak apa-apa ya Mas Ito, yang penting sudah usaha. Ada lagi Mas Ito yang ingin disampaikan mungkin buat teman-teman? Paling semangat aja sih. Jadi, kegiatan menumbuh kembangkan tanam itu kan bukan kegiatan yang gampang dalam artian kayak gedein anak gitu. Jadi kita harus liatin, kita harus sayang gitu. Bahkan megangnya juga harus pelan-pelan supaya mereka nggak patah. Jadi kuncinya disabar aja sih untuk menumbuh kembangkan tanaman. Jadi asal kita sabar, asal kita telaten, belajar dari kesalahan. Misalnya itu lebih ke bagaimana cara menjalani kehidupan sih, sabar, telaten, belajar dari kesalahan. Iya. Enggak maksudnya itu dibawa ke dalam menumbuh kembangkan tanaman secara hidroponik gitu. Baik. Asal ada kemauan pasti ada jalan lah intinya begitu. Saya kenapa ini? Melo nih hari terakhir nih. Iya. Mas Tito, ini pernah dengar sih, katanya kalau misalnya lagi ngerawat tanaman, itu emang kalau diajak ngobrol jadi semakin ini ya tumbuhnya. Mitos atau fakta? Bener nggak sih Mas? Jadi ketawain nih, beneran diajak ngobrol, tumbuh ya gitu, sambil diapain gitu. Emang nggak ngaruh ya? Ngaruh nggak sih Mas? Mas ini beneran nanya. Iya. Kebetulan saya belum pernah
nyobain ngajak ngobrol tanaman sih gitu. Nah, agak lucu juga gitu misalnya halo kangkung. Iya beneran bisa, cuman benar atau tidak kami nggak berani ngomong karena kami belum pernah nyobain. Yang pernah kami coba walaupun tidak rutin ya. Siapa tuh yang wahing tuh? Yang bersin siapa tuh? Wahing, mengganggu aja nih. Kaget kan saya. Yang pernah kami coba adalah nyetel lagu dari HP saat merawat tanaman. Jadi kegiatan kami, kegiatan teman saya dan saya dulunya tiap pagi tuh kami ngecek daun-daun yang kuning di tiap tanaman. Jadi kalau ada daun kuning kami potel, kami buang gitu. Nah, pada saat yang sama saya itu nyetel lagu di HP dan speakernya digedein. Terus niatnya supaya tanamannya itu denger juga gitu. Jadi daripada ngajak ngobrol kan agak sedikit gimana gitu ya kelihatannya ya. Halo kangkung, apa kabar? Sehat kamu ya? Jadi kan lucu sendiri gitu. Tapi lebih masuk akal kalau diberi lagu gitu. Nah, berhubung kegiatan itu tidak dilakukan secara rutin, jadi kami tidak bisa melihat perkembangannya dalam pertumbuhan. Gitu. Iya. Bapak kok benar atau tidak? Iya sih, ini nggak tahu nih hari ini saya mellow sekali. Jadi dicoba aja Mbak intinya. Karena kami belum membuktikan. Iya. Nanti kalau misalnya Mbak Tasya berhasil, boleh deh kita diberi insight. Oke, terima kasih Bapak. Gitu Mbak Tasya. Iya. Sama-sama Mbak. Cepat sembuh ya Pak ya. Teman, aku sakit. Nggak tahu auranya agak beda. Oh iya. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Mungkin atau sudah cukup. Sudah jelas semua. Sudah Mas Ian yang tidak sendiri. Sudah cukup. Mas Alexander, Mbak Sekar, Mbak Karin. Sudah ya? Sudah kayaknya sih. Oke. Mas Tito, setelah ini kita ada acara apa Mas Tito? Setelah ini saya pulang. Iya. Jadi kita akan ada foto bersama kali ya? Itu yang saya harapkan. Iya. Oh gitu ya. Ternyata kurang briefingnya, mohon maaf. Sudah ya, itu berarti kita ada apa? Mungkin kita bisa menggaungkan jinglenya Bale ya. Untuk terakhir kalinya di kelas online yang pertama ini. Kedua deng ini. Kedua Mas Tito. Iya Mbak. Iya. Jadi kita foto dulu aja ya. Iya. Boleh ya? Ini kameranya kelihatan kan nggak surprise. Oke, kalau gitu. Mungkin Mbak Karin bisa mendekat ke arah kamera gitu supaya lebih. Mbak Karin bisa mendekat ke sini, Mbak. Enggak. Jauh sekali ya. Iya. Sudah, siap-siap. 1, 2, 3. Lagi. Mas Alex, jangan melotot. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Kepencet. 1, 2, 3. Yeay. Oke. Sebelum kita menggaungkan. Sebelum kita yel-yel Bale, jingle Bale, mungkin saya selaku Bale 3 SKS yang memandu teman-teman selama kurang lebih 4 pertemuan ini, mau mengucapkan terima kasih ya Mas Tito ya, karena sudah mengikuti kelas dengan semangat dan sukacita, serta riang gembira. Terus mohon maaf kalau masih ada kesalahan-kesalahan. Semoga teman-teman ini bermanfaat ke depannya. Semoga teman-teman bisa menumbuhkan baby kangkung di rumah. Semoga jadi bisa
dari kelas ini tuh ada hasilnya gitu ya Mas Tito ya? Iya. Saya juga mewakili Balai Hidroponik. Jika ada salah-salah kata, salah-salah sikap, salah-salah ngomong gitu, saya meminta maaf. Terus ada Instagram kami, ada nomor kontak kami di situ. Jadi jikalau ke depan tanaman teman-teman ini bermasalah, boleh langsung DM, boleh langsung chat. Kami akan kami akan balas begitu kami bisa. Daripada ngomong fast respon ternyata enggak, kan kasihan gitu. Begitu teman-teman. Sangat senang berjumpa teman-teman lewat online di masa pandemi ini. Terima kasih. Semoga ilmu yang kami share bisa berfungsi untuk teman-teman semua. Oke, kalau gitu Mas Tito aja sekarang yang ini ya. Yang memandu ya. Memandu jingle. Teman-teman masih ingat ya? Terakhir kali. Iya, masih ya. Jadi permintaan kami terakhir di kelas ini untuk menggumamkan jingle. Jadi untuk pengingat nanti saya akan ngomong duluan. Teman-teman mau sayur hidroponik kayak gini, terus saya gini. Terus teman-teman biar kayaknya di depan orang banyak gitu. Pesertanya 1.000 gitu. Iya. Teman-teman beli di balai aja. Gitu ya. Ini juga begini. Terserah sih. Ekspresinya terserah. Cuman saya mau menikmati aja kayak di depan ribuan orang gitu. Konsepnya kayak konser gitu ya, atau pilkada, nggak apa-apa. Iya. Kurang lebihnya gitu sih, Mbak. Iya. Kita coba ya. Ya. Ada apa itu? Oke, fokus. Oh iya. Saya kaget itu. Mas Balai Hidroponik selalu di hati akhirnya muncul setelah 4 pertemuan ini. Gak apa-apa. Ayo Mas Tito. Halo Mas Adit. Gimana Mas sekarang? Jangan gitu dong. Dibongkar. Aduh. Iya, jadi kebongkar. Oke, kita mulai. Saya mulai ya. Dengan hitungan ketiga. Teman-teman, mau sayur hidroponik kayak gini? Beli. Pemenggalannya gagal. Oh gitu. Ulang lagi ya. Moment of silence-nya itu nggak perlu sebenarnya. Ya langsung aja babat. Oke. Iya, yang lucu kan saya diliatin orang rumah. Oke. Sekali lagi ya. Teman-teman, mau beli sayur hidroponik kayak gini? Beli di balai aja. Yeay. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman untuk waktunya, kebersamaannya. Udah gitu ya, berarti ini kita sudahi saja semua ini. Kita akan menjadi sudah ikhlas ya Mas Tito, jangan sedih gitu, jangan bad mood. Ikhlas. Okay. Ikhlas, saya ikhlas. Mohon pamit undur diri ya teman-teman semuanya. Semoga bisa. Terima kasih banyak teman-teman semua. Dadah. Dah.